Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua, Manchester United telah menjalani laga terakhirnya di Old Trafford ya. Menghadapi Newcastle United. Manchester United mampu mengakhiri dengan kemenangan. Ini mengingatkan gua juga dengan laga pembuka Manchester United musim ini di Old Trafford menghadapi Wolverhampton. Pada saat itu Manchester United juga meraih kemenangan 1-0 ya kan, melalui gol dari Raphael Varane. Menghadapi Newcastle, Manchester United menang 3-2 di pertandingan yang di awal ataupun bahkan sebelum kick off. Seperti biasa ya, Manchester United memang tidak diunggulkan. Melihat dari skuad yang pincang, compang-camping, tidak ada bek tengah murni, tidak ada bek kiri murni. Lalu juga ada variasi ataupun formasi sistem baru yang dimainkan di sana. Bruno Fernandes bermain sebagai false nine. Lalu Amad Diallo, Sofyan Amrabat mendapatkan starter 2 kali beruntun ya, setelah pertandingan sebelumnya menghadapi Arsenal pun juga demikian. Yang mengesankan menurut gua dari pertandingan tersebut tentu saja penampilan dari Manchester United di samping kemenangan ya, tapi juga penampilan dari Manchester United yang kalau dibandingkan ketika menghadapi Burnley, ketika menghadapi Crystal Palace dan juga Arsenal, artinya 3 pertandingan secara beruntun sebelumnya, Manchester United ini tampil lebih atraktif, tampil lebih enak dilihat, walaupun tetap ada kelemahan di sana dan di sini, utamanya di lini belakang karena Manchester United kebobolan 2 gol, dan Newcastle yang memang sedang dalam atmosfer dan juga performa yang bagus terutama di Liga ini sempat beberapa kali mengancam gawang dari Manchester United. Andre Onana tampil gemilang, lini belakang Manchester United, Casemiro pun juga kendati pun melakukan beberapa kesalahan tapi pada umumnya dia juga tampil bagus. Johnny Evans juga demikian. Sofyan Amrabat tampil solid di lini tengah di sektor breaker ya. Walaupun juga sempat membuat beberapa kesalahan. Memang belum sempurna, memang belum belum secara konsisten permainan yang bagus, rapi dan juga solid ini ditunjukkan di pertandingan menghadapi Newcastle, tapi ada peningkatan jelas terlihat di sana jika dibandingkan 3 pertandingan sebelumnya dari Manchester United, dan akhirnya mereka berhasil meraih kemenangan. Nah, di akhir pertandingan yang menarik juga ada speech atau pidato katakanlah demikian ya dari Erik ten Hag. Ini seperti sebuah kultur, budaya, kebiasaan yang juga dilakukan oleh pelatih-pelatih sebelumnya. Musim lalu kebetulan gue berada di Old Trafford. Gue di sana ketika Manchester United menjalani partai terakhir menghadapi Fulham. Pada saat itu Manchester United juga berhasil menang walaupun sempat tertinggal dulu. Ada drama penalti yang tidak masuk dari Fulham, tapi akhirnya Manchester United mampu mengalahkan Fulham. Dan Erik ten Hag juga memberikan speech di sana, dan tadi malam pun juga demikian, speech yang kurang lebih hampir sama. Sebelum gue membahas lebih lanjut, gue ingin mengartikan dulu ya speech yang dilakukan oleh Erik ten Hag semalam ini. Atas nama dari pemain, staff, dan juga diri saya sendiri, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk kalian semua untuk dukungan yang sangat brilian sepanjang musim ini. Itu bisa didengar ada bu itu dari away fans Newcastle ya. Dan lihat nih, fans Manchester United. Seperti yang Anda tahu, ini bukan musim yang mudah, tapi ada yang tetap konstan. Dan itu adalah dukungan dari kalian untuk tim. Stadion applause. Tapi musim ini belum selesai. Pertama, kita akan ke Brighton. Kita ingin meraih 3 poin. Dan setelahnya kita ke Wembley. Dan saya janjikan kepada Anda dan pemain ini akan memberikan segalanya dan segalanya untuk mendapatkan trofi itu, untuk memenangkan trofi itu dan membawanya ke Old Trafford. Ya, tepuk tangan lagi ya. Dan kita teryakinkan Anda akan di sana mendukung kita.
Kita mengucapkan terima kasih. Kalian adalah supporter terbaik di dunia. Terima kasih. Dan fans menyanyikan We are on the march with Ten Hag Army. We are going to Wembley and we're really gonna shake it up when we win the FA Cup. Cause United is the greatest football team. Jadi memang ada support dan juga dukungan yang nyata, yang jelas dari Old Trafford, dari fans Manchester United yang ada di Old Trafford kepada squad Manchester United dan juga kepada Erik ten Hag. Sekali lagi tadi ada suara-suara bu dan gue sudah dapatkan informasi itu ternyata datang dari away supporter ya, dari pihak dari Newcastle United. Perjalanan Manchester United musim ini menurut gue penuh dengan naik dan juga turun di Liga Inggris. Sebenarnya dari awal-awal musim sih sudah terlihat ya ada beberapa hal yang mengkhawatirkan, terutama dari fisik. Gue ingat betul ketika Manchester United menang menghadapi Wolves ini juga sangat merepotkan Manchester United, terutama dengan serangan-serangan balik yang mengandalkan kecepatan. Pada saat itu memang Manchester United sangat keteteran dan sepanjang musim situasi fisik inilah yang menyeret Manchester United ke kemunduran dibandingkan dengan musim lalu. Namun demikian, dengan segala kemunduran yang terjadi, segala problem dan juga masalah, Manchester United masih bisa melangkah ke final Piala FA, di mana Piala FA ini merupakan kompetisi tertua bahkan di Inggris dan kalau tidak bahkan juga di salah satu yang tertua di Eropa ya. Jadi memang ini memiliki histori ataupun sejarah juga kultur yang sangat sangat kental dan juga sangat tinggi sekali kompetisi Piala FA ini. Manchester United masih akan menjalani laga terakhir menghadapi Brighton, di mana gue perkirakan akan ada balancing ataupun juga perimbangan dari sisi persiapan untuk ke final, karena menurut gue disitulah konsentrasi penuh dari skuad Manchester United. Di papan klasemen dengan kemenangan menghadapi Newcastle, Manchester United juga masih tetap berada di peringkat ke-8, dan untuk bisa ke Eropa melihat situasi poin ya dan juga selisih gol sangat kecil, hampir tidak mungkin menurut gue, terutama dengan Chelsea yang berhasil meraih 3 poin semalam juga menghadapi Brighton, untuk Manchester United ini bisa finish di peringkat ke-6. Artinya apa? Pintunya hanya tinggal satu, yaitu adalah di final Piala FA. Terkait dengan pidato dari Erik ten Hag sendiri dan bagaimana tanggapan dari Old Trafford yang menurut gue sangat positif, gue ingat betul musim lalu pun juga demikian. Jadi ada hal yang berbeda yang gue alami, yang gue rasakan dari interaksi fans Manchester United di Old Trafford dan juga di sosial media ya. Ini memang sangat berbeda sekali dan di sisi lain gue pahami tentu saja ada banyak hal yang berbeda, ada kultur yang berbeda, ada pengetahuan juga yang berbeda, tapi sama-sama ingin mendukung Manchester United, itu yang jelas. Dan apakah Erik ten Hag akan selesai musim ini, apakah nasibnya akan ditentukan dengan hasil di Piala FA nanti atau bahkan dengan hasil menghadapi Brighton, gua tetap menilai situasinya semua ini 50-50. Salah satu faktor terpenting nasib dari Erik ten Hag, salah satu faktor yang paling besar bahkan ya, yaitu adalah diskusi ataupun juga sinergi nanti dengan manajemen baru dari Manchester United yang sampai dengan saat ini memang belum mulai bekerja. Jadi bukan hanya soal hasil dan juga bukan soal permainan saja, ada juga hal-hal lain yang menurut gue lebih fundamental, yaitu adalah kerjasama. Karena ini yang membedakan dengan manajer ataupun pelatih kepala dari Manchester United di musim-musim sebelumnya. Ada manajemen baru, ada posisi baru yang sangat dekat dengan manajer itu sendiri, sehingga dibutuhkan sinergi, dibutuhkan kerjasama, dibutuhkan juga kooperasi ya. Yang ini tentu saja harus dilihat nih, ada tidak benang merahnya. Ketika itu tidak terjadi, ya kemungkinan besar juga ya Erik ten Hag tidak akan diperpanjang oleh Manchester United. Dan nanti siapapun gantinya juga ini akan memegang peranan penting untuk bisa sinergi kerjasama dengan manajemen baru dari Manchester United. Jadi tidak hanya dilihat soal masalah rekam jejak pelatih di klub sebelumnya ya, karena dari 11-10 tahun belakangan saja sudah bisa dilihat memang tidak bisa menjamin pelatih-pelatih ataupun juga manajer-manajer yang meraih hasil gemilang di timnya sebelumnya ini bisa dibawa ke Manchester United. Jadi nama-nama seperti kayak Thomas Tuchel, Gareth Southgate, Graham Potter, termasuk juga mungkin ya Xabi Alonso sekalipun yang memang sedang bagus dengan Leverkusen, ini tidak bisa dipakai pakem, dia bagus di sana, pemainannya ya, segala sesuatunya sangat-sangat magnificent, luar biasa, ke Manchester United akan di-copy
seperti copy dan paste itu saja. Tidak demikian, karena pada prinsipnya memang manajer ataupun pelatih itu bukan seseorang yang memegang joystick di depan sebuah permainan. Dia juga butuh orang-orang yang mendukung di sekitarnya, butuh support, butuh kerjasama. Dan inilah yang berusaha juga untuk dilakukan oleh Ineos ya kan. Dan sekali lagi ini juga akan memegang peranan penting bagi masa depan dari Erik ten Hag. Sekali lagi itu tadi merupakan speech ya, ataupun juga pidato katakanlah demikian dari Erik ten Hag di pertandingan terakhir Manchester United di Old Trafford. Sambutan selalu positif. Gue ingat betul juga salah satu interaksi gue dengan fans Manchester United musim lalu di awal-awal Erik ten Hag datang. Gue tanya bagaimana yang pendapatnya terkait dengan pelatih dari Belanda yang baru ini. Dia mengatakan waktu. Dia butuh waktu. Dia butuh support dan juga butuh waktu. Support di sini tentu saja bukan hanya ketika periode-periode bagus ya, karena itu sangat mudah sekali memberikan support kepada tim yang sedang bagus, tapi justru ketika tim itu sedang turun, disitulah butuh support yang besar dari supporter atau fan sebuah klub. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.